Makhluk yang berasal dari dunia kematian bernama Merebito, yang kita artikan saja adalah inang. Mereka berimigrasi ke dunia manusia karena suatu alasan, yaitu di alam sana sedang terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh Alec Bizer melawan 100 orang alumni Suzuran. Jika ingin berada di dunia ini, jiwa Merebito harus masuk ke dalam benda mati agar bisa mempertahankan jiwanya itu. Tapi khusus benda mati yang kuno-kuno saja, jadi nggak relevan. Misal mereka menyerupai nuklir Mamang Putin, soalnya bahaya banget kan. Nah, untuk itulah dalam bahasa Jepang, mereka ini lebih dikenal dengan nama suku Mogami, benda mati yang mengembangkan jiwanya sendiri. Jadi perlu kita pahami dulu, suku Mogami ini sama seperti manusia. Mereka ada yang baik, ada yang jahat, dan juga ada yang netral. Kunato Hyoma adalah korban di masa lalu yang menyaksikan kematian kedua saudaranya bernama Hayato dan Kusui dengan mata kepalanya sendiri atas ulahnya suku Mogami. Sampai tumbuh dewasa, rasa kebenciannya itu tidak berkurang sedikit pun hingga ia menjadi Sainome sama seperti kakeknya. Sainome sendiri adalah asosiasi untuk menyegel suku Mogami. Berbeda dengan kakeknya yang lemah lembut yang cenderung menawarkan suku Mogami agar disegel dengan damai tanpa kekerasan, sedangkan Hyoma ia menyegel dengan penuh amarah dan kebencian. Hal itu disebabkan ia menganggap semua suku Mogami adalah bengis dan pantas mendapatkan perlakuan itu setelah apa yang ia lakukan kepada kedua kakaknya. Jika diumpamakan, Hyoma ini tipikal pria yang disukai wanita Gen Z yang suka dicintai secara ugal-ugalan dan brutal. Khawatir melihat sifat cucunya ini, kakeknya yang bernama Zohe bekerja sama dengan teman lamanya yang bernama Haori, yang mana dia adalah suku Mogami versi baik yang sudah menjaga seorang gadis dari kecil hingga beranjak dewasa. Ia bernama Nagatsuki Botan. Dan mereka ini temannya yang juga adalah suku Mogami. Ia bernama Nagi, Yu, Kagami, Kushige, dan Suzuri. Mereka adalah pelindungnya Nagatsuki Botan. Hyoma ditugaskan 1 tahun untuk mempelajari lebih dalam tentang suku Mogami. Jika ia gagal, kakeknya akan mencoret namanya dari kartu keluarga. Pada hari kedatangannya, Hyoma sudah membuat Nagi panas karena secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak menyukai mereka semua dan menuduh mereka pasti ada main dengan nada Ahok. Hyoma menerangkan perspektifnya. Ia mengerti Botan bisa mengendalikan mereka semua, tapi suku Mogami adalah jenis monster. Memperlakukan mereka seperti keluarga adalah tindakan yang berbahaya, ucap Hyoma. Sama halnya seperti memelihara banteng, yang tidak ada jaminan dia tidak menyeruduk kita setelah kenyang. Botan sedikit marah dengan perkataan Hyoma. Sebagai hukuman, Botan memberikan trial 3 hari padanya. Jika ia bisa mendapatkan hati semua pelayannya dengan meminta tanda tangan setiap pelayannya, cuplikan berganti, Nagi mencoba baikan dengan Hyoma dan mereka pergi memburu suku Mogami. Yang ternyata mereka semua adalah suku Mogami suruhannya Sainome, suku Mogami yang memburu jenis mereka sendiri. Alasan Nagi mengajak Hyoma karena ia mengerti sedikit di balik ucapan pedasnya itu. Sebenarnya ada kepedulian terhadap tuannya itu, yaitu Botan. Hyoma menceritakan bahwa kedua kakaknya terbunuh oleh suku Mogami Payung Kertas. Sampai sekarang ia masih mencari jejak suku Mogami itu. Dan cita-citanya adalah menjadi kepala dari klan Sainome Kunato agar lebih mudah mendapatkan informasi. Sehingga Nagi pun menjadi orang pertama yang memberikan tanda tangannya. Kemudian, Kagami dan Suzuri juga sudah mulai bisa menerima Hyoma, diiringi Haori dan Kushige juga. Hingga yang tersisa terakhir hanyalah Yu. Ia sangat dingin karena melihat Hyoma yang memandang penuh kebencian kepada dirinya dan juga teman-temannya. Ia tidak terima seenaknya disamakan seperti suku Mogami yang lainnya. Akibat Yu dan Hyoma cekcok besar, aura mereka sampai dirasakan oleh geng Hikaki, yaitu suku Mogami yang telah menyimpan benci dengan keluarga Nagatsuki. Namun perangai musuhnya ini menunjukkan sifat asli suku Mogami yang sebenarnya, sehingga Hyoma menjadi sangat bernafsu dan penuh gairah karena tidak salah sasaran dalam meluapkan amarahnya pada makhluk yang satu ini.
Singkat cerita, Yu juga menandatanganinya, tapi dengan tulisan yang kecil karena ia masih malu mengakui Hyoma. Jauh dari lubuk hatinya, Botan merasa senang. Hyoma telah mendapatkan semua hati pelayannya. Kemudian terungkaplah alasan kerja sama Zohei dan Haori sesungguhnya, karena mereka berdua sama-sama ingin menjodohkan Hyoma dengan Botan. Itu dikarenakan Haori ingin ada orang lain, manusia yang bisa menjaga Botan dengan tulus selain mereka yang Tsukomogami. Info mereka semua ini berasal dari benda-benda yang biasa dikenakan mempelai wanita saat menikah pada adat Jepang. Botan lalu menjadi salting. Hyoma tidak bisa memberikan jawabannya sekarang, namun yang pasti ia tidak ingin mengecewakan kakeknya itu. Jadi ia masih mempunyai banyak waktu untuk membahas hal itu. Keesokan harinya, saat itu Haori dan Kushige sedang ada urusan mendatangi undangan. Nagi dan Yu juga keluar menemui geng Hikaki kemarin yang melapor sama abang-abangannya. Untuk mencairkan suasana, Botan meminta Hyoma agar jangan khawatir atas perkataan yang menyebalkan tentang perjodohan semalam. Lalu Hyoma salah paham alias tidak peka, sehingga ia dengan tegas menjawab itu memang menyebalkan, namun ia memaafkannya. Dari sisi Botan, tentu saja ia langsung merasa sedih karena ia cukup berharap dengan hubungan itu, namun Hyoma terlihat tidak peduli. Botan lalu pergi berbelanja. Di jalan ia dicegat oleh bos musuh bernama Hainarashi. Nagi dan Yu langsung lari sekuat tenaga dan marah karena telah terkecoh malah menemui Gen Hikaki. Untunglah sebelum mereka sampai, Hyoma sudah menyusul lebih dulu. Kemudian ia juga meminta maaf setelah sadar akan perkataannya yang pagi tadi. Lalu ia menerangkan tidak menutup kemungkinan bahwa ia juga akan tertarik dengan Botan nantinya, dan jangan beranggapan bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu. Haori dan Kushige telah sampai ke tempat undangan. Di sana juga ada teman lamanya, ia adalah Zohei, kakeknya Hyoma. Yang mengundang mereka ini bernama Kai. Ia Tsukomogami, perwujudannya baju zirah. Beliau ini di masa lalu sangatlah kuat. Pertemuan terakhir kali mereka menyebabkan pertempuran yang sangat brutal. Dan di sebelah kanannya ini adalah top 3 Tsukomogami terkuat yang ada di Kyoto bernama Itsuki. Kai ini saking kuatnya ia diminta oleh Sainome agar menurut disegel atau diisolasi di tempat ini. Namun sebagai gantinya ia boleh memilih siapa saja sebagai teman bertumbuknya. Alasan Kai memanggil mereka adalah ia hanya ingin mendengar cerita kenapa klan Kunato mengirim Hyoma ke Nagatsuki Botan, yang mana sudah disepakati bersama bahwa mereka semua tidak boleh memanfaatkan Nagatsuki Botan karena ada suatu kelebihan dari Nagatsuki Botan yang tidak boleh siapapun manfaatkan, yaitu yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Merebito untuk menampakkan wujudnya ia harus merasuki benda mati. Pada kasus Botan kali ini ia menjadi wadah oleh Murabito, yang seharusnya tubuh manusia tidaklah relevan bagi Murabito. Orang-orang beranggapan mungkin Murabitonya ini adalah dari kalangan dewa dan saat ini masih tertidur, dan akan menjadi sangat berbahaya jika inangnya itu bangkit di dalam tubuh Botan. Nah, dari itulah Botan ini dianggap spesial, sehingga dibuatlah aturan tidak tertulis, yaitu jangan memanfaatkan Botan, atau maksudnya jangan mengganggu Botan. Setiap hari Botan ini mengalami apa yang dirasakan anak IndiHome. Ia selalu merasa diawasi oleh makhluk astral. Tentu saja berat menjadi seorang Botan. Dari kediaman Botan, Hyoma diincar oleh suruhan seseorang, ia bernama Aogi, dan dia Ichiku. Aogi menanyakan tujuan Hyoma sebenarnya yang dengan mulusnya bisa berbaur dengan keluarga Nakatsuki. Hyoma tidak mengerti dengan perkataannya Aogi sedikit pun, seolah Botan ini adalah orang yang sangat berharga. Yu lalu datang. Aogi yang merupakan temannya Yu dan kawan-kawannya ini pun memutuskan untuk mundur karena kepolosan Hyoma sudah menjawab misinya kali ini. Kemudian diceritakanlah tentang Botan yang sebenarnya kepada Hyoma, dan ceritanya ialah yang saya terangkan tadi. Botan adalah wadah dan wadah adalah alat, dan alat bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi. Botan sudah menjalani harinya dengan pahit, dijauhi dan selalu diawasi dengan tatapan intimidasi. Awalnya pelayannya ini hanya sekedar pengawas, namun lama-kelamaan rasa cinta itu tumbuh, seperti menganggap cinta kasih orang tua kepada anaknya. Seketika Hyoma refleks mengatakan ingin melindungi Botan dan tidak ada alasan lagi untuk mundur, ujarnya. Botan lalu terharu untuk pertama kalinya setelah mendengar ada orang lain yang menerima kekurangannya ini.
Ternyata penyerangan Aogi sebelumnya dipinta oleh 3 kliennya untuk mengawasi Hyoma. Nah, salah satunya adalah kepala Sainomi di wilayah Kyoto. Ia bernama Kadomori. Ia ini dikenal sebagai Sonomi licik yang melakukan bagaimanapun caranya agar bisa membasmi suku Mogami. Atas suruhan kakeknya, Hiyome menemui Kadomori untuk menjelaskan bahwa botan ini sepertinya berbeda dari suku Mogami biasanya. Namun di sini Kadomori langsung to the point. Ia menjelaskan botan itu berbahaya. Ia seperti bom waktu yang kapan saja bisa menyebabkan perang besar antar kubu. Ia menyuruh Hyoma untuk memanfaatkan posisinya di keluarga Nagatsuki lalu membunuh botan. Dengan tegas Hyoma langsung menjawab tidak, karena ia sudah mulai memahami sifat suku Mogami, terlebih lagi sifat botan. Dia ini bernama Tsubaki, dan dia anaknya Kadomori. Dia tidak ikut campur, karena ia adalah teman lamanya saudara Hyoma. Di masa lalu, Hayato dan Kusui sering menceritakan Hyoma pada Tsubuki dengan mengatakan Hyoma adalah anak yang berbakat. Maka dari itulah Tsubaki sudah mengenal Hyoma dari lama. Di sini Kadomori bilang hanya mentes, padahal mah aslinya beneran ke-trigger. Terdengar berita kelompok suku Mogami yang dikenal dengan nama Sogenbi membunuh salah satu Sainomi di Kyoto. Mereka adalah 3 pemimpin yang selamat dari perang besar dengan Kadomori di 4 tahun yang lalu. Yu, Hyoma, Tsubaki dipinta oleh Kadomori ikut menangani kasus ini dalam mencari keberadaan musuh. Aogi dan Uchiki juga disewa sebagai informan untuk memberitahu di mana persembunyian mereka. Di sini Tsubaki menawarkan Hyoma untuk bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu mencari suku Mogami Payung Kertas, dengan syarat Hyoma pergi dari kediamannya botan dan bergabung dengan dirinya. Namun timpal baliknya ia bisa lebih cepat menemukan payung kertas itu. Namun Hyoma menolak karena ia sudah bersumpah di depan makam kakaknya agar bertindak sesuai kehendak pikiran dirinya sendiri. Selain itu, Tsubaki ini orang yang berbahaya. Ia adalah anak ajaib sama seperti kakaknya Hyoma. Alasan ia mencari payung kertas semata hanya untuk kepuasan pribadi. Haori merencanakan pesta sukiyaki perihal 3 bulanan Hyoma tinggal di sini. Skenario tambahan, ia membuat Hyoma dan botan berduaan yang membuat keduanya salting tidak karuan dan menjadi terbangun kedekatan di antara keduanya. Hyoma dibikinkan baju yang terbuat dari suku Mogami. Awalnya ia tidak mau, tapi karena ia sudah mulai belajar tentang suku Mogami lalu ia pun mau. Baju yang ia kenakan ini sudah setara dengan zirah. Lalu kemudian, sama seperti di dunia nyata, ketika kita mempunyai amalan kebal, maka akan ada saja peristiwa yang ingin mentes amalan kita tadi. Ya, saat Hyoma dan Nagatsuki berada di luar, Itsuki muncul dan memasukkan Hyoma ke dalam domainnya, yang mana di sana ia langsung disambut Kai. Tapi ia sedikit kecewa, ternyata cuma segini kekuatannya Hyoma yang ingin mengalahkan payung kertas. Awalnya Kai sangat bersemangat, namun jika modal kebencian ini doang mana bisa, kata Kai. Dipikir-pikir jadi kepikiran. Pertempuran mereka berakhir setelah Nagi dan Suzuri mengalahkan Itsuki yang membuat mereka bisa masuk ke dalam domainnya. Yang ternyata Kai hanyalah ingin mengunjungi Kyoma dan telah diberi izin untuk itu. Dan mengenai pertempuran barusan, seperti biasa, itu adalah permainan untuk menghibur dirinya. Sebelum pergi, Kai memberi sedikit ocehannya tentang kedekatan Hyoma dan botan, bahwa tidak tahukah kamu bahwa payung kertas adalah ada kaitannya dengan kebangkitan Nagatsuki botan. Dan ia tidak tertarik mengatakan mengenai payung kertas lebih jauh lagi, sebelum Hyoma bisa memaksanya untuk mengatakan hal itu, yang artinya ia meminta agar Hyoma jauh lebih kuat lagi. Perkataan Kai itu menjadi pikiran bagi Hyoma yang membuat ia menghilang selama 4 hari dari kediamannya Nagatsuki botan, yang ternyata ia berlatih ke tempatnya Kadomori. Botan sendiri pun sebenarnya baru mengetahui kaitannya dia dengan payung kertas. Hyoma ternyata tidak menyalahkan botan.
Botan lalu mulai terbuka untuk menceritakan masa lalunya, bahwa dulu ia pernah diculik oleh adik ayahnya dan kerabat jauh orang tuanya. Namun ternyata adik ayahnya ini adalah orang baik, ia bernama Satsuki. Botan diperlakukan dengan sangat lemah lembut, hingga akhirnya mereka terkejar, yang kemudian Satsuki meninggal di depan mata Botan. Setelah itu ia menjadi tidak sadar dan tahu-tahu kembali ke rumah. Ia sudah trauma dengan kehilangan dan pengkhianatan. Lalu Hyoma mengatakan, "Maukah kamu menerimaku untuk mempercayaiku? Dan aku akan menjadi pelindungmu sebab aku tidak akan mati sebelum tujuanku tercapai." Nah, itulah seluruh alur cerita Monogatari versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.